Alkisah. Di sebuah kerajaan di tanah Jawa tempo dulu, dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Tapa Agung yang arif dan bijaksana. Ia merasa cukup uzur untuk memimpin kerajaannya, sehingga ia dilanda kegalauan untuk memilih siapa di antara putri-putrinya yang layak melanjutkan tampuk pemerintahan. Bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja ke TKP. Aku merasa sudah cukup tua untuk mengurus kerajaan ini. Aku merasa tidak sanggup lagi. Raja lo masih kuat, raja lo masih strong, raja masih roso. Bisa aja kamu. Patih, aku tidak memiliki anak laki-laki. Aku hanya memiliki putri. Menurutmu, siapa yang pantas untuk meneruskan tahta kerajaan ini? Purbararang atau Purbasari? Tak ada keraguan bagiku untuk menjawab. Tentu saja Putri Purbasari. Dia selalu juara 1 di kelasnya. Dia juga pandai memasak dan tidak suka pacaran. Kalau putriku Purbararang, Kalau Putri Purbararang mengkhawatirkan sekali. Sepanjang hari hanya online, TikTokan terus. Belum lagi suka gonta-ganti cowok. okelah kalau begitu. Patih, panggilkan semua pejabat kerajaan. Hari ini juga akan kulangsungkan upacara penyerahan tahta. Patih pun kemudian memberikan woro-woro ke seluruh penjuru kerajaan. Woro-woro diumumkan kepada semua pejabat kerajaan. Diharapkan segera memasuki ruang inti istana kerajaan secepatnya. Tinggalkan segala bentuk online, TikTokan, Facebookan. Segeralah. Seluruh pejabat kerajaan pun berkumpul di ruang inti kerajaan. Para pejabat kerajaan yang berbahagia, hari ini aku akan meletakkan tahta kerajaan. Aku sudah merasa tubuh ini sudah renta. Saatnya penerus tahta kerajaan ini yang akan meneruskan tugas ini. Karena ini adalah keinginan raja dari hati yang paling dalam. Saya harap semua memakluminya. Putri Purbasari diharapkan segera menuju tempat yang telah disediakan. Ayahanda, mengapa saya yang dipanggil? Bukannya Mbak Yu Purbararang? Menurut pendapatku dan Patih, kamulah yang layak menjadi ratu, bukan kakakmu. Ananda, apakah kamu siap menerima tahta dari ayahanda? Hentikan! Apa-apaan ini? Ayah, kenapa si kecil ini yang menerima tahta? Bukan aku. Ayah tidak adil. Seharusnya anak pertamalah yang berhak memakai mahkota itu. Tidak begitu, anakku. Kerajaan ini pasti akan mendapatkan kutukan karena tidak menjalankan aturan sebagaimana mestinya. Iya, ayahanda. Seharusnya kakaklah yang menerima tahta ini, bukan aku. Kakaklah yang pantas. Justru karena kemuliaan hatimu itu, aku memilihmu, anakku. Kau pasti akan menjadi pemimpin yang baik dan dicintai oleh rakyat, nak. Tunggu saja. Pasti akan tiba saatnya. Akan datang kutukan pada kerajaan ini.
Purbararang mengajak tunangannya Pangeran Indrajaya menemui dukun pelet Nambarwahyu, Mbah Jamet, untuk menyingkirkan Purbasari. Kang Mas, aku sudah muak dengan Purbasari. Aku akan buat perhitungan dengannya. Buat perhitungan? Kamu kan kalah pinter sama dia. Masa mau buat perhitungan? Jangankan perhitungan, menulis saja kamu susah. Ganteng-ganteng tapi oon. Maksudku, aku akan membuat Purbasari sengsara. Akan kubuat dia menderita. Kamu ini jangan seperti itu toh. Sama adik sendiri kok mentolo. Salah dia sendiri, malah mau jadi penggantinya ayahanda. Terus, bagaimana caranya? Makanya, aku ajak kamu ke sini. Rumah siapa ini? Ini rumah Mbah Jamet, dukun ampuh yang kondang, yang mampu mengatasi segala masalah tanpa solusi. Assalamualaikum, Atu. Ada Mbah Dukun. Katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kami mulut Mbah Dukun baca mantra. Dengan segelas air putih lalu pasien disembuh. Masuk. Nyuwun pangapunten Mbah Jamet. Mbah Jamet, kami kesini mau Mbah. Aku sudah tahu. Wah, hebat sekali Mbah. Aku belum bilang apa-apa, sudah tahu. Ya jelas, kalian kesini pasti mau Masalahnya, anunya itu apa ya? Ya elah, kirain. Begini Mbah, aku mau Mbah Jamet membuat si Purbasari menjadi buruk rupa. Sehingga aku yang akan menjadi ratu. Oh, itu gampang. Apa itu Mbah? Katrok, barang kayak gini aja tidak tahu. Jadi anak muda mboyo jangan gaptek. Yang sudah tua aja tahu, ini tuh tank top. Laptop kali Mbah. Ya, itu maksudnya. Baiklah, semua akan saya atur. Lihat saja hasilnya besok. Wah, Keesokan harinya, Purbasari bangun dari tidurnya. Tidak. Ada apa dengan tubuhku? Ada apa dengan wajahmu, putriku? Padahal selama ini kamu tidak alergi dengan apapun. Apa mungkin kamu salah skincare? Aku juga tidak tahu ayahanda. Bagaimana, Patih? Pasti ini kutukan. Iya, kutukan. Karena ayahanda tidak mengindahkan peringatanku kemarin. Bagaimana, Patih? Maaf Baginda, saya juga tidak tahu gerangan apa yang membuat Tuan Putri seperti ini. Ini bisa menimbulkan aib dalam kerajaan. Karena kerajaan ini dipimpin oleh seseorang yang buruk rupa. Apa kata dunia? Terus, Satu-satunya cara adalah ayahanda harus mencabut keputusan kemarin dan menyerahkan tahta kerajaan ini kepadaku. bagaimana, Patih? Mungkin
Itu jalan yang terbaik. Bagaimana dengan Purbasari? Mungkin dia terkena flu burung atau mungkin flu babi. Jadi kita bakar saja dia. Itu terlalu keji. Mungkin kita bawa dia ke tempat yang jauh dari permukiman penduduk. Ya, keputusan yang bagus. Aku juga kasihan sama dia. Masih muda tapi penyakitan. Makanya mandi setiap hari. Ayah! Purbasari kemudian diasingkan ke hutan. Ia diantar oleh sang patih. Patih dengan baik hati membuatkan gubuk kecil untuk tempat berteduh Purbasari. Tuan Putri, maafkan saya. Saya tidak bisa berbuat banyak. Dan hanya inilah yang dapat saya lakukan untuk membantu Tuan Putri. Ini semua sudah lebih dari cukup, Patih. Terima kasih atas semuanya. Tuan Putri, izinkan saya untuk kembali ke istana. Silahkan, Patih. Di tempat lain, tepatnya di Kayangan, terjadi kehebohan karena Pangeran Kayangan yang bernama Guru Minda menolak untuk menikah dengan bidadari pilihan ibunya karena ia hanya ingin menikah dengan bidadari yang secantik ibunya. Oleh sebab itu, ia diperintahkan untuk menemukan calon istri yang secantik sesuai pilihannya di bumi dalam wujud seekor lutung. Ia kemudian dipanggil si Utung. Si Utung bergelayutan ke sana kemari. Hingga pada suatu hari, dia melihat seorang putri yang akan mandi mendekati sungai. Seekor kera terburuk terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa bertindak sesuka hati loncat ke sana ke sini hiraukan semua masalah di muka bumi ini dengan sehelai bulu dan rambut dari tubuhnya dia merubah menerjang segala apa yang ada walau halangan rintangan semakin panjang membentang tak jadi masalah dan takkan jadi beban pikiran. Kasihan sekali gadis itu. Ia pasti sangat cantik jika kulitnya tidak bentol-bentol seperti itu. Dan sepertinya ada yang tidak wajar pada penyakit gadis ini. Aku harus menolongnya. Wahai gadis cantik, bolehkah daku bertanya? Siapa kamu? Pergi menjauh dariku. Jangan takut, wahai gadis malang. Aku adalah Utung. Aku tidak akan menyakitimu. Justru aku akan membantumu jika kau mau. Aku melihat tanda yang aneh dengan penyakit di tubuhmu. Benarkah yang kau katakan, wahai Utung? Benar, aku bisa membantumu, tapi dengan syarat apabila penyakitmu telah sembuh dan hilang, kau bersedia berteman denganku. Baik, Utung. Aku bersedia. Baiklah kalau begitu, ambillah sabun ajaib ini. What? Jangan bilang lu nyuruh gue mandi dengan deterjen ini. Biar kata gue sendiri di hutan ini. Jangan lu pikir gue nggak tahu kalau ini deterjen warung yang 5.000-an. Percayalah padaku, itu bukan sabun biasa. Itu adalah sabun ajaib untuk penyakitmu. Mandilah dengan sabun ajaib ini. Baiklah,
Aku percaya. Tapi kalau kau sampai membohongiku, aku tidak akan pernah mau melihatmu lagi. Purbasari kemudian menuju sungai dan kemudian mandi. Keajaiban pun terjadi. Seluruh bentol-bentol di tubuhnya hilang. Purbasari kembali menjadi gadis yang cantik jelita. Purbasari pun berlari kegirangan menemui Utung. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Terima kasih Utung. Penyakitku sudah hilang sekarang. Syukurlah, aku juga ikut senang melihatmu. Emeng-emeng, siapa namamu wahai gadis cantik? Aku Purbasari. Namamu secantik wajahmu. By the way, bapak kamu penjual deterjen ya? Kok tahu? Karena kau telah mengucek-ngucek hatiku. Ketika Purbasari dan Utung sedang asik bersanda gurau, datanglah Patih menghampiri mereka. Tuan Putri, syukurlah aku bisa menemuimu di sini. Tuan Putri sudah sembuh sekarang? Iya Patih. By the way, ada urusan apa Patih datang ke sini? Apakah keadaan ayah baik-baik saja? Apakah keadaan kerajaan juga baik-baik saja? Saya datang ke sini atas perintah dari Ayahanda Tuan Putri. Beliau sakit-sakitan. Beliau sangat mencemaskan Tuan Putri. Keadaan kerajaan pun kacau balau. Terus, Baginda berharap Tuan Putri berkenan untuk kembali lagi ke istana. apakah mereka akan menerimaku? Terutama kakakku. Sebenarnya aku kerasan di sini. Aku juga banyak teman di sini. Tetapi aku kangen banget sama sate ayam kerajaan. Oke lah, aku akan ikut pulang ke istana. Tapi Purbasari, Kenapa tuh? Tenang, aku akan mengajakmu ke istana. Aku sudah berjanji, akan kupenuhi janji. Akhirnya mereka bertiga kembali ke istana. Putri Purbararang khawatir posisinya akan terancam. Ia tahu bahwa sebagian besar pejabat istana dan juga warga tidak menyukainya. Mereka dengan senang hati pasti akan memintanya mundur untuk digantikan adiknya. Ia berpikir sangat keras bagaimana cara menyingkirkan adiknya kembali. Anakku Purbararang, melihat kesemrawutan kerajaan selama kau pimpin, aku dan pejabat kerajaan memutuskan untuk menggantikanmu dengan adikmu Purbasari. Tidak masalah, Ayahanda. Aku tidak keberatan. Tapi, seorang ratu haruslah memiliki pasangan yang bisa dibanggakan. Apa kata negara tetangga jika suami ratu buruk rupanya? Jadi, aku mengusulkan untuk diadakan pemilihan. Siapa yang memiliki pasangan yang tampan dan gagah, maka ia yang berhak menjadi ratu. Dan yang kalah, maka ia akan dihukum pancung. Aku tidak setuju, Ayahanda. Ide konyol apa lagi ini? Hei Purbasari, kenapa kau takut kalah? Semua pasti setuju kalau pasanganku
jauh lebih tampan dibanding lutungmu itu. Tentu saja, akulah babang tampan sejagat raya. Putri, aku sudah berjanji untuk selalu menolongmu. Tapi kali ini aku tidak bisa menolongmu Kecuali apa, Tung? kecuali Putri mau menerimaku sebagai pasangan sejati. Tidak ada yang lebih pantas menjadi pasanganku selain kamu, Tung. Di saat semua memalingkan muka karena jijik melihatku, kaulah satu-satunya yang menemaniku. Aku dapat melihat ketampananmu yang orang lain tidak dapat melihatnya. Apa itu artinya engkau mau menjadi pasangan hidupku, Putri? Samudra pasang kang tanpa wangenan resna kumring sliramu sayang. Iya, Tung, dengan segenap jiwa raga. Utung, kemana kamu, Utung? Apa yang terjadi padanya? Siapa yang kau cari, Putri? Utung, di mana dia? Inilah aku, si Utung. Apa? Mana mungkin? Hei pemuda tampan, jangan main-main. Sebaiknya kau pergi dari sini. Baiklah, aku perkenalkan diriku. Namaku Guru Minda. Aku adalah seorang dewa yang sedang dihukum dan diperintahkan untuk turun ke bumi dalam wujud lutung. Kutukan itu akan luntur jika ada seorang gadis yang benar-benar tulus menerimaku sebagai pasangan sejatinya. Nah, sekarang pilihlah siapa yang lebih tampan dan gagah. Apakah Pangeran Indrajaya atau aku? Semua pasti setuju bahwa Guru Mindalah yang lebih gagah dan tampan. Maka pemenangnya adalah Putri Purbasari. Sesuai dengan usulmu tadi, maka engkau harus dihukum pancung, Putri Purbararang. Hentikan, Patih. Ia adalah kakak yang sangat kucintai. Setiap orang pasti pernah salah. Aku beri ia kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan dosanya. Terima kasih, Purbasari. Betapa mulia hatimu. Engkau memang layak menjadi ratu kerajaan ini. Istana dipenuhi sukacita hari itu. Purbasari kemudian dinobatkan sebagai ratu. Hari itu juga dilangsungkan pernikahan Putri Purbasari dan Guru Minda. Semua senang, semua bahagia, dan kisah ini pun berakhir bahagia.